Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadu, hampir saja. Yakrubu artinya dekat. Albarku apa kilat. Yakhtafu menyambar apa kilat. Absarahum akan penglihatan mereka. Ya'khudhuha artinya mengambil apa kilat, ha kepada absar, kepada penglihatan mereka orang-orang munafik, bisuratin dengan cepat. Hampir saja kilat itu menghilangkan penglihatan orang-orang munafik. Hampir saja berarti belum, tidak, hanya hampir. Kullama setiap waktu, adha'a menyinari apa kilat, lahum bagi mereka orang munafik, masyau fihi, masyau maka berjalan mereka, fihi dalam sinarnya barkun, sinarnya kilat. Jadi setiap ada kilat yang bersinar menyinari orang-orang munafik, mereka berjalan menuju tujuannya. Wa idza azlama, dan apabila gelap, alaihim menimpa mereka, qamu berhenti mereka, ay waqifu artinya berhenti mereka. Dan apabila gelap, tidak ada sinar kilat, mereka berhenti karena saking gelapnya tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju tujuannya, tempat tujuannya. Tamsilun ini adalah merupakan gambaran li'iz'ajima, karena mencemaskan sesuatu, fil Qur'ani yang terdapat dalam Al-Quran, minal hujaji dari argumen, mencemaskan kulubahum akan hati-hati mereka orang munafik, wa tasdiqihim dan pembenaran mereka orang-orang munafik, lima pada sesuatu, sami'u yang mendengar mereka orang munafik, fihi pada Al-Quran, dalam Al-Quran, mimma tentang sesuatu, yuhibbuna yang mereka sukai, wa wukufihim dan berhentinya mereka orang-orang munafik, amma dari sesuatu, yakrahuna yang tidak mereka senangi. Jadi orang-orang munafik itu selalu merasa khawatir dengan hujjah-hujjah yang ada dalam Al-Quran.
orang-orang munafik itu membenarkan apa yang mereka dengar dari Al-Quran ketika ayat-ayat Al-Quran yang turun itu sesuai dengan keinginan-keinginannya. Dan mereka akan mengingkari ayat-ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan keinginan-keinginannya. Tentunya ini menjadi sebuah catatan untuk kita untuk senantiasa meyakini kebenaran ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan. Tidak hanya kemudian mengambil dalil Al-Quran ketika itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita atau mendukung keinginan-keinginan kita, dan kemudian mengingkari kebenaran ayat-ayat Al-Quran ketika tidak sesuai dengan keinginan-keinginan kita. Bahkan dalam kitab Sulamut Taufik, dalam syarah Sulam Taufik dijelaskan bahwa salah satu penyebab kemurtatan seseorang adalah tidak meyakini atau tidak mempercayai kebenaran satu ayat dalam Al-Quran. Bahkan satu huruf Al-Quran pun ketika kita tidak yakin dan itu menjadi sebuah kesepakatan, menjadi ijma ulama bahwa itu adalah huruf yang terkandung dalam satu atau dalam ayat Al-Quran, maka itu bisa menyebabkan kekafiran seseorang. Dan itu adalah merupakan tanda-tanda dari orang munafik. Walau sya'a, dan jika berkehendak Allahu siapa Allah, la dhahaba niscaya menghilangkan Allah bisam'ihim akan pendengaran-pendengaran mereka. Bimakna asma'ihim dengan arti pendengaran-pendengaran mereka. Wa absarihim, dan menghilangkan penglihatan mereka, ad-dhahirati, yang dhahir, yang nampak oleh mata. Berarti menghilangkan telinga dan mata-mata kita. Kama zahaba, sebagaimana zahaba menghilangkan Allah bil batinati, pada yang batin. Seperti penjelasan ayat sebelumnya, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka menjadi tuli, mereka menjadi bisu dan menjadi buta. Yang buta itu adalah mata hatinya, yang tuli itu adalah mata hatinya, yang bisu itu adalah mata hatinya. Telinga mereka mendengar apa-apa kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi mereka tidak meyakini, tidak menerima kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Mereka melihat bukti-bukti kebenaran Rasulullah, tapi mata hatinya menolak itu semua sebagai sebuah kebenaran. Nah, di sini seandainya Allah menghendaki untuk menghilangkan telinga-telinga dan mulut-mulut mereka, maka itu adalah merupakan sesuatu yang sangat mudah bagi Allah. Jadi bukan hanya pendengaran dan penglihatan secara batin, tapi Allah juga menegaskan di sini seandainya Allah menghendaki untuk menghilangkan telinga-telinga mereka, menghilangkan mata-mata mereka, itu semuanya sangat mudah bagi Allah. Sehingga kemudian di sini sangat jelas bahwa cara mensyukuri
nikmat mata, cara mensyukuri nikmat telinga adalah dipergunakan untuk melihat sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Cara mensyukuri telinga itu adalah digunakan untuk mendengar apa-apa yang menjadi kebaikan untuk kita, yang menjadi jalan kebaikan untuk kita. Kenapa demikian? Innallaha, karena sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, sya'ahu yang menghendaki Allahu kepada syai', pada sesuatu itu, qadirun adalah maha kuasa. Wa minhu, dan sebagian dari kemahakuasaannya Allah itu adalah idhabu ma, menghilangkan sesuatu, dzukira, yang telah disebutkan. Jadi sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya Allah itu adalah sangat mudahnya untuk membuat orang yang biasa mendengar dengan telinganya, yang bisa melihat dengan matanya, tiba-tiba akan menjadi orang yang buta, dan tiba-tiba akan menjadi orang yang tuli secara dhahir. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.